Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Dalam kesempatan kali ini, edisi kali ini yaitu akan membahas fikih muamalah, yang mana pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, mudah-mudahan menjadi asbab ilmu untuk kita bersama. Baik, pertanyaan pertama dari mahasiswa Ika Maulani yang menanyakan, bagaimana kalau tanpa sadar selama ini kita mempergunakan harta haram? Bagaimana cara bertobat dan harus kita apakah harta haram yang kita miliki? Seperti itu pertanyaan dari Ika Maulani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma amin. Menjawab pertanyaan orang yang tidak sadar bahwa selama ini sudah mengkonsumsi harta haram, ya begitu. Kemudian begitu sadar ingin bertaubat. Nah, bagaimana caranya? Ya, karena tidak sadar apa dan berapa, sejak kapan mengkonsumsi yang haram. Nah, itu kan harus diperhitungkan. Kalau sulit diperhitungkan, ya dugaan kuat saja. Dugaan kuat, perasaan itu sejak misalnya tahun ini, bulan ini, gitu kan. Berapa banyak? Wah, diduga saja, diduga ya sekian juta misalnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang, ya. Uang dari mana misalnya kan? Dari hadiah lotre atau dari sogokan atau apa. Nah, itu jadi diposisikan dulu sesuatu yang madnunul hurmah itu tahrim, ya diduga ya haram, ya itu ya dengan dugaan. Nah, sudah. Lalu kalau sudah diduga, bagusnya dicatat supaya jelas berapa lama, berapa besar jumlahnya, kan begitu ya, dan apa, ya kan. Karena tentu untuk taubatnya tentu tidak bisa disamakan, ya. Kalau makanan bagaimana misalnya kan, kalau fasilitas di luar makanan bagaimana, itu kan. Ya, kalau makanan kan berarti kan sudah masuk tuh, ya. Apakah dikeluarkan? Mungkin kan sudah berlangsung beberapa waktu, sudah kemana kan. Nah, tentu ya taubat ini adalah ya nadam, ya menyesal, kemudian memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya. Kepada Quran istighfar, ya, untuk apa yang disebutkan, ya Allah ampunilah aku telah melakukan ini disebutkan, ya kan. Dah itu ke atas, ya kan, selesaikan ya dengan penuh penyesalan, penuh kesungguhan, dia sebutkan aku tidak lagi melakukan A, B, C, kan begitu. Nah, lalu kalau yang haram itu sesuatu yang bisa dikompensasi, dicarikan gantinya, ya, sesuatu yang dikonsumsi, dimakan, diminumkan susah tuh, ya tentu nilainya sekian. Dikonversi, ya kan, dikonversi dengan ya dana, ya udah, berarti dana yang halal dari dia dikeluarkan, ya sebanyak yang tadi diperhitungkan
merupakan pendapatan yang haram itu. Ya udah disalurkan kemana? Ya kan, bisa oleh dirinya sendiri ya kepada saluran sosial umum begitu kan. Bagusnya dititipkan kepada orang yang ngerti lah kan, bisa saja kalau ada amil zakat atau takmir masjid atau apa bisa dititipkan. Ini ya, ada dana sosial lah, halusnya begitu. Dana sosial karena memang salurannya untuk sosial. Kenapa untuk sosial? Sebab ya sesuatu yang tidak sah karena haram dimiliki secara personal, secara oleh itu beralih kepemilikannya menjadi milkiyah ammah, kepemilikan umum begitu. Sebab segala sesuatu itu ya ada pemiliknya. Tentu asal usulnya kan pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan ya dengan wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ard, ya menyerahkan bagimu itu kan umum tuh, apa yang ada di langit dan di bumi. Jami'an minhu, semuanya minhu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya semua juga dari Allah ya, apakah berupa hujan atau termasuk juga rezeki berupa ya kesehatan, dana dan lain-lain, hakikat dan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah berikan lakum untuk kalian umum. Nah, karena tadi ada kasus kepemilikan seseorang yang ya diduga kuat dia itu haram, ya udah sekian dihitung ya kan. Nah, disalurkanlah kompensasinya kepada saluran dana publik. Nah, begitu. Itu cara membersihkan. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari saudari Ina Nurliana. Ya, apakah harta haram menjadi halal setelah dizakati? Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Zakat memang secara harfiah maknanya kan bersih. Berarti menzakati, tazkiyah kan membersihkan. Nah, membersihkan itu maksudnya harta yang ditumpangi, ditumpangi hak orang lain, hak sosial, hak fakir miskin. Nah, hak Allah yang dititipkan kepada masyarakat kan disebutnya hakullah. Ini hakikatnya kan hak masyarakat karena Allah tidak memerlukan apapun ya kan. Nah, tapi untuk supaya dimuliakan maka diberi judulnya ini hakullah gitu kan, bukan hak ente gitu ya. Nah, hak Allah yang merupakan hak Bani Adam itu masyarakat masih nempel, belum dikeluarkan. Sebab wa fi amwalihim hakun ma'lumun lisaili wal mahrum ya. Dan pada harta mereka yang punya harta ada ya hakun maklum, hak maklum yang jelas, yang diketahui jumlahnya ya rupanya jumlahnya bagi sail orang-orang yang memerlukan dengan dan karena saking memerlukan meminta ya kan, meminta-minta. Wal mahrum memerlukan tapi ya malu lah tidak minta, artinya kan orang yang memerlukan. Ya itu. Nah itulah disebut dana publik, dana sosial itu kan. Nah ketika ini belum dikeluarkan masih nempel itu mahalatot zakatun atau sedekatun min malin illa afsadathu, dalam sebuah hadis. Tidak ada sedekah zakat yang masih nyampur dengan harta seseorang karena belum dikeluarkan, melainkan afsadathu, merusak. Ya, merusak hukumnya yang ya belum halal karena masih ada tempelan ya kan. Karena zakat sedekah itu kan min ausakhin nas, min ausakhi malin nas, kotoran ya harta orang begitu kan. Berarti kan dibersihkan ya.
Nah, kalau masih nempel ya dibersihkan tuh hak kaki yang nempel itu persis seperti seorang pengusaha ya punya penghasilan tapi masih nempel ini gaji karyawannya ya kan belum dibayarkan. Nah, itu harus dibayarkan dulu supaya jadi halal. Ya, itu pertanyaannya kan membersihkan ya. Nah, itulah maksud zakat. Bukan berarti harta haram itu jadi bersih kalau dizakati. Nah, sebab harta haram itu 100% kotor. Bukan. Iya kan? 100% kotor. Membersihkan kotoran yang 100% bagaimana? Apakah disisihkan sebagian? Ya tetap saja kan begitu. Dihilangkan. Jadi kalau harta haram itu ya dikeluarkan semua. Ya. Kemana? Ya ke publik begitu kan, ke publik karena itu menjadi milkiyah ammah, milik publik, milik masyarakat, milik umat begitu ya. Itulah cara membersihkan harta haram, disalurkan persis seperti kita lagi kotor badan ini gimana nih? Ya mandi kan begitu, bukan hanya cuci kaki kan begitu ya. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari saudari Gina Fauzia Hasanah. Ya. Pada pengertian riba menurut golongan Malikiyah, itu hampir sama dengan pengertian menurut golongan Syafi'iyah. Namun terdapat kalimat ilatnya merupakan transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama. Bagaimana penjelasan dari transaksi tersebut dan apa alasan transaksi tersebut diharamkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu terkait dengan ribal fadli karena riba itu ada dua kategori ya. Ada ribal fadli itu adalah riba ekses, kelebihan ya kan. Riba barter lah bahasa kita ya. Dan riba nasi'ah. Riba utang. Nah, riba utang itulah riba yang ada di perbankan konvensional yang muncul akibat mengkreditkan, mengutangkan, lalu ya harus dilunasi utangnya plus bunganya. Begitu, itulah riba nasi'ah yang disebut dengan riba Quran atau riba jahiliyah. Ya, itu riba utang. Itu satu. Nah, yang disebut tadi itu adalah riba al-fadli. Dalam hal riba barter, ya beras ditukar dengan beras kan begitu ya kan, beras putih dengan beras merah atau beras hitam karena banyak orang yang memerlukan beras merah dan hitam karena persoalan gula darah ya kan. Ya kalau beras putih katanya tinggi kadar gulanya. Ya tapi di rumah banyak itu gimana ya, tuker lah, bisa tuker ke tetangga atau tuker ke warung ya kan. Nah tentu boleh nggak boleh asal jangan terjebak pada ribal fadli. Ribal fadli itu ada semacam mengeksploitasi kebutuhan satu pihak. Baiklah kalau ya ente lagi butuh dengan beras merah, ayo 2 kilo 1 kilo. Nah kan begitu ya, maksudnya ya 2 kilo beras putih. Dari situ ya 1 kilo beras merah dari sini. Nah itu ada eksploitasi kan. Iya, mumpung dia itu lagi butuh nih kan ya, karena persoalan gula darah itu kan. Kalau dikalkulasikan harga sebentar. Nah jadi kalau sekonyong-konyong begitu, berarti kan standarnya hanya kepentingan saja, bukan. Tapi karena mungkin terdesak oleh kepentingan, akhirnya pihak yang berapapun juga pasti diberikan gitu. Nah, di situ kan ada eksploitasi. Eksploitasinya di situ ya betul. Ada eksploitasi, ada gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Berapa yang dia serahkan, berapa yang dia dapat. Nah, itu gharar. Nah, gharar ini potensial untuk sengketa nantinya kan. Mau begitu dengan tetangga. Tuh kan. Nah, bagaimana supaya menghindari gharar dan eksploitasi. Ya kan. Nah, Rasulullah SAW pernah itu menegur Bilal ya.
ketika menukar kurma. Kurma. Ya, kurma yang bagus ya, ditukar dengan kurma yang biasa karena mungkin pengen lebih banyak, ya kan? Atau kurma sukari ditukar dengan kurma ajwa kayak begitu. Boleh ya. Tapi jual dulu ini yang sukari berapa? Berarti kan standar pasar. Ada harganya. Oh, misalnya 50. Oke. Ya, ajwa berapa? Oh, 70. Ah, begitu ya, sudah. Jadi itu ada standarisasi yang objektif. Tidak eksploitatif, ya kan? Nah, apalagi kalau ada bandrolnya kan begitu ya. Nah, oke. Udah, ini 5, ini 7. Ya udah. Kalau mau tuker berarti tinggal ngitung saja kan begitu. Ini 5 kilo gitu. Itu ya 7 kilo atau 7 kilo jadi 5 kilo dan seterusnya. Kalau diuangkan, nah berapa itu yang 5 sekian, berapa yang 7? Nah, begitu. Itu cara menghindari goror dan eksploitasi yang itu merupakan ciri riba dalam tukar menukar, ribal fadli. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Iga Virginia Nurmawan yang menanyakan, seseorang yang hartanya bercampur antara yang halal dan haram, makruh hukumnya berjual beli dengannya. Kita tidak tahu si pedagang hartanya haram atau halal. Bagaimana jika hartanya haram? Apa yang harus kita lakukan? Ya, itulah tabayyun, ya kan. Nggak boleh ngelepas dunun, purba sangka. Ini bahaya. Kayaknya ya. haram. Semua orang disangka ini tetanggamu itu gimana tuh? Wah, itu mah banyak haramnya. Wah, itu kan kau kedengaran sama orangnya gimana? Sakit hati ya. Iya kan. Nah itu jadi tidak boleh melepas adzunun, purba sangka. Iya. Bagaimana kalau memang perlu tadi memanfaatkan atau tukar menukar? Ya tabayyun, dimintakan klarifikasi. Sebentar ini supaya enaklah lahir batin kan begitu. Lahiriah aja memang ini clear kan begitu ya. Batin ya nggak ada ini ganjalan. Nah, udah sampaikan ini supaya enak. Iya, sekarang kan ada masalah untuk kepuasan lahir batin, tapi soal apa tuh diorama ya itu malah lain lagi lah. Tapi penting, kepuasan lahir batin itu penting. Jadi tolong ya bapak ini, ibu bagaimana ini? Nggak ada, clear ya kan? Jangan ragu kan. Udah, kalau memang ada yang ragu ya posisikan, oh yang ini nih yang memang belum 100% ya udah kan gitu. Yang lain mah udah 100% kayak begitu ya. Itu penting. Fatabayyanu kan diperintahkan dalam Al-Qur'an. Kalau ada keraguan jangan diperturutkan karena bisa membawa kepada suudzon. Kalau sudah suudzon dosa ya, karena ya, itu. Jadi tabayyun. Nah, baru setelah diposisikan ya hartanya itu yang campur ini sudah ditafrikoh, dipilah. Nah, dipilah. Diduga juga kalau memang fisik jelas kalau ini yang kena najis kan haram. Ini bersih halal. Tapi kalau non fisik gimana? Itu kan tafrikohnya nilainya berapa ini yang kira-kira income yang clear berapa kan begitu. Diduga saja kalau tidak bisa diketahui. Iya, ini income ini dari ceramah ini halal ya kan. Ini nggak inget nih apa. Yang ragu ya sisihkan dulu kan begitu. Yang yakin udah oke kan begitu. Yang ragu terus pelajari sampai yakin ya halal haramnya kan begitu, itu penting. Nah setelah tafrikoh seperti itu maka selesaikanlah yang ya ragu-ragu tadi itu. Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Nanda Silvia yang menanyakan, dalam suatu hadis disebutkan celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Apa makna hadis tersebut? Ya, dinar dan dirham itu kan mata uang ya, dahulu ya. Dinar itu emas, berupa emas ya kan dari lempengan ya,
lalu dirham itu dari Romawi. Tapi dua-duanya berlaku untuk waktu yang lama. Ya, kaum muslimin juga menggunakan dinar dan dirham. Bahkan sampai ada istilah dinar dirham ya di dalam Al-Quran dan hadis. Karena memang berlaku, bukannya Allah menurunkan dinar dirham, bukan. Ini gimana ini berlaku ini dalam waktu lama? Ya turunlah ayat yang ngatur, ya kan? Bagaimana bertransaksi dengan dinar dan dirham. Lalu ternyata diketahui proporsi atau perimbangannya itu ya 1:10 begitu kan. Jadi kalau dinar itu 20 dinar itu kan nisab zakat, ya kan? Isyrina dinaron. Tapi kalau berupa perak ya dirham ya mi'atai dirham 200. Berarti kan 20 ke 200 110 kan? 110. Nah, itu. Nah, kalau sudah diketahui proporsinya, ya tinggal tadi pertanyaannya apa? Hamba dirham, hamba. Nah, artinya tentu maksudnya adalah orang yang ya dalam pikiran dan semangatnya ngejar itu saja. Dunia. Jadi tidak memperdulikan ini dari mana kan begitu. Yang penting dapat, kalau tidak dapat dinar ya dapat dirham. Begitu kan. Itulah disebut abdul dinar wa abdul dirham wa abdul qatifah. Bahkan qatifah itu rombongan sapi yang berarti kan dunia lah. Orang yang menghambakan dirinya ke dunia tidak memperhatikan, pertimbangkan halal haram. Padahal dalam hadis kan apabila orang itu meninggal begitu dikubur, ya kan, maka la tazulu pada ma'abdin, ya kan, yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Ya begitu dikubur selesai ditinggal oleh semua, datang pemeriksaan. Nah, di antara pemeriksaan itu ada 4 hal, ya kan. Nanti dilanjutkan di yaumul qiyamah, tapi ini pemeriksaan sebutlah pendahuluan. Iya, setelah ditanya apa agamamu, siapa Robmu, ya man Robbuka, wa ma imamuka, wa ma begitu selesai. Kalau lancar itu, insya Allah berikutnya ini bagaimana nih hartamu, kan begitu, dari mana, kan begitu, dimanfaatkan kemana. Nah itu kan, jadi jangan sampai jadi hamba dinar dan dirham, sebab kita adalah abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ira Yuda yang menanyakan bagaimana caranya membersihkan harta haram yang diinvestasikan di bangunan fisik dan apakah boleh mengambil untuk kebutuhannya. Ya, jadi sudah terlanjur begitu ya. Ikut invest ya di bangunan fisik. Kalau invest kan ada harapan untung. Mungkin ada promosi lah begitu. Yuk kita mau bikin hotel atau penginapan atau apa begitu ya. Nah sekian ya, nanti tentu akan dikelola dengan baik dan peluang keuntungannya besar. Nah ya kan, ikutlah begitu. Nah rupanya itu bangunan fisik ya untuk tujuan yang tidak syar'i, ya kan. Misalnya membuka warung atau toko miras, ya kan, miras atau yang nggak jelas ya campur kan begitu. Nah itu kan dengan niatnya saja sudah haram tuh, apalagi sudah ada 1 botol di situ, ya kan. Ya tapi ya baru tahu nih, gimana nih? Apa mau dibongkar? Iya, itu kan bukan penyelesaian masalah. Ya, kalau fisik kan bisa ada kompensasi duit. Iya, bisa protes. Bisa mengingkari kemunkaran, itu adalah wajib. Wajib. Ya. Maaf,
ya saya dengar begini kan begitu. Kalau memang dia yakin itu dan memang ada buktinya, bagaimana ya? Ya saya mau keluar keluar, begitu. menarik. Iya kan. Bagaimana nih? Menarik investasinya sekian puluh juta begitu. Nah tentu bukannya ya silahkanlah bagian apa bangunan ini dibongkar kan nggak begitu. Itu kan jadi motorot ya. Ya nilainya saja berapa. Ini diselesaikan dengan dana sekian ya kan. Berarti investasi dari si A yang kecewa tadi ya berapa persen ya kan. Udah di kompensasi diganti dengan uang ya sekian persen. Itu saya kira ya. Jadi bukan kotor fisiknya ya kotor apa namanya pembiayaannya. Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Dea Anggraini yang menanyakan, apakah arisan termasuk dalam al-maisir ataupun perjudian? Ya bismillahirrahmanirrahim. Al-maisir itu bahasa yang lainnya adalah gambling, ya kan begitu ya. Gambling, gambling itu kan berarti kan ada untung-untungan. Nah, ya kan. Apakah arisan itu termasuk cara untung-untungan? Iya, iya. Memang ya tidak bisa dipastikan namanya ketika di lot siapa yang keluarkan itu ya. Nggak tahu. Ya. Tapi apakah di situ ada kerugian? Tidak, ya kan? Cuma nunggu Karena giliran. semuanya kan Dapat giliran nantinya. Dapat giliran, lalu tidak ada goror juga. Berapa yang dia serahkan, nanti akan dapatnya sekian kan jelas juga. Jelas, ya. Hanya soal waktu saja. Waktu giliran siapa yang pertama, siapa yang kedua dan seterusnya kan. Hanya itu kan untuk memutar waktunya. Itu saja. Jadi tidak termasuk maisir. Maisir nah, ya. Nah, itu metode saja. Tidak untuk kasus uang, tapi untuk kasus peluang. Ya. Rasul juga SAW mengundi kesempatan istri beliau yang mendampingi kalau keluar kota. Istrinya kan lebih dari satu. Kalau dibawa semua mungkin berabe, ya kan? Nanti bisa kurang lancar apa kegiatan, ya kan? Bawa keluarga, ya kan? Lalu satu lah. Kalau satu siapa dan bagaimana caranya? Ya, Rasulullah tentu tidak menentukan sebab itu akan cemburu ya kan. Siapa yang bagiannya ya di lot. Nah begitu kan di lot. Siapa yang keluar dialah yang beruntung lah begitu ya. Walaupun yang beruntung itu boleh menghibahkan bagiannya kepada yang lain. Nah, ini yang terjadi begitu kan. Di episode yang lalu juga gitu kan jelaskan ya, Rasulullah tentu wajar lebih senang kalau didampingi oleh istri termuda kan Siti Aisyah ya kan. Maka ketika istri yang lain dapat lot kan begitu ini adalah aku hibahkan saja untuk Aisyah itu boleh begitu ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Imam Syarifuddin Syah. Ya. Dalam saham ketika seseorang mendapatkan profit, itu ada ulama yang mengatakan itu haram. Investasi saham sebenarnya halal atau haram? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saham itu adalah hissah al-milkiyah. Hissah itu adalah porsi kepemilikan. Ya, di sebuah perusahaan besar, kan tentu modalnya juga besar. Nah, karena besar, biasanya kan tidak cukup ya dimodali oleh satu orang saja. Itu kan, udah ya mulailah membuka perusahaan itu, tapi kemudian membuka peluang untuk masyarakat beli saham. Ya, yuk. Ini adalah perusahaan musahamah, ya istilahnya begitu, pakai saham, harga sahamnya sekian, itu per lembar, ya kan.
ya per lembarnya adalah 1 juta atau berapa kan begitu. Berarti ini modal yang diperlukan sekian M kan begitu. Sudah tersedia sekian. Masih terbuka kesempatan bagi masyarakat siapa saja untuk ikut dalam perusahaan ini dengan cara membeli saham yang tadi ya harganya per lembar itu sekian, tersedia sekian puluh ribu saham, begitu. Belilah seseorang itu. Nah, ketika membeli kan jadi memiliki saham. Berapa? Oh, 10%, oh 5%. Berarti memiliki ya perusahaan itu ya sesuai dengan porsi sahamnya. Jadi memiliki itu asal perusahaannya memang bergerak di core bisnis yang halal. Apa ini core bisnisnya? Ya, untuk jual beli ekspor impor beras, ekspor impor apa begitu. Oh, halal itu kan begitu. Nah, jadi kalau core bisnisnya artinya bisnis yang dominannya itu halal, ya halal. Begitu, ya. Ikut beli saham boleh. Nanti tentu saja keuntungannya kan per tahun tuh, per tahun dinilai ya tentu saja ada keahlian tertentu itu. Oh, ini perusahaan A ini ya untung sekian ya per saham nilai untungnya profitnya sekian begitu. Tadi si bapak membeli sekian lembar saham kan tinggal dikalikan begitu jadi halal iya kan sebab memiliki perusahaan asal perusahaannya bergerak di bidang yang halal. Begitu.